anak-anak, Ibu akan membahas tentang pembelajaran kita atau tugas kita hari ini ya. Silakan disimak tentang indera pendengaran. Indera pendengaran itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, adapun bagian-bagiannya, yang pertama bagian luar. Bagian luar itu terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap getaran bunyi, lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah, dan saluran telinga atau liang telinga berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Itu bagian-bagian dari telinga luar. Nah, bagian-bagian telinga bagian tengah apa saja? Yang pertama adalah gendang telinga, berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian ada tulang pendengaran itu ada tulang martel, sangurdi, dan tulang landasan. Dia berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Nah, sedangkan bagian telinga dalam terdiri dari saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh, koklea atau rumah sifut menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran, dan saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Dan saraf pendengaran itu berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Nah, bagaimana cara kerja telinga? Itu juga ada di dalam soal. Ibu langsung membahas. Pertama, gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu ditangkap oleh daun telinga. Kemudian diteruskan ke lubang dan saluran telinga. Nah, pada lubang dan saluran telinga ini akan dilanjutkan ke bunyi itu akan menggetarkan gendang telinga atau gendang telinga. Kemudian lanjut ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dan lanjut ke rumah siput atau koklea. Dia mengirimkan ke saraf pendengaran. Setelah pada saraf pendengaran mengirimkan bunyi ke otak. Rangsangan bunyi ke otak, otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Kemudian barulah bunyi itu akan bisa kalian dengar. Nah, kembali lanjut ke soal ketiga juga ada soal kedua. Kegiatan apa saja yang dapat mengganggu indera pendengaran? Apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah kerusakan pendengaran? Nah, itu langsung saja Ibu jelaskan. Memelihara telinga. Telinga itu jika terdapat suara keras, dengan otomatis kalian harus menutup. Jangan membersihkan telinga dengan penjepit, karena akan bisa merusak gendang telinga. Kemudian selain itu, yang dapat mengganggu indera pendengaran adalah mengorek-ngorek telinga dengan tangan, kemudian membiasakan diri mendengarkan suara yang keras atau suara musik yang keras, atau membiasakan diri menggunakan headset atau earphone. Nah, bagaimana cara kamu untuk mencegah kerusakan pendengaran? Yang pertama, bisa kamu lakukan dengan membiasakan diri menggunakan kain halus yang dibasahi, kemudian membersihkan telinga bagian luar saja. Karena menurut dokter, membersihkan telinga menggunakan cotton bud itu juga tidak akan baik, karena cotton bud bisa juga malah mendorong kotoran akan masuk ke dalam telinga. Kemudian, apalagi yang dapat kamu lakukan untuk
mencegah kerusakan pendengaran. Nah, jika mendengarkan suara keras seperti yang Ibu bicarakan tadi, dengan otomatis tutuplah telingamu supaya kamu tidak mendengar suara yang keras itu tadi. Nah, itu penjelasan soal nomor 1 ABC, kemudian dan soal nomor 2. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Tuliskan macam-macam agama yang ada di Indonesia beserta hari rayanya. Agama di Indonesia itu menganut 6 agama. Agama yang pertama itu agama Hindu. Agama Hindu itu hari rayanya bisa Nyepi yang sudah diakui sebagai libur nasional, kemudian hari raya Galungan dan Kuningan. Kemudian yang kedua ada Islam. Islam hari rayanya ada Idul Adha, Idul Fitri. Kemudian yang ketiga itu ada agama Kristen. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Dan kedua agama ini sama-sama memiliki hari raya yaitu Paskah, Jumat Agung, dan Natal. Kemudian agama yang kelima. Agama yang kelima itu adalah agama Buddha. Apa hari raya umat Buddha? Umat Buddha memiliki hari raya Waisak. Sedangkan agama yang keenam dan baru diakui itu adalah agama Konghucu. Dan dan hari rayanya adalah Imlek dan Cap Gomeh. Nah, itu 6 agama beserta hari rayanya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 4. Bagaimana sikapmu dalam menghadapi perbedaan agama di antara teman-temanmu? Ini jawaban anak-anak banyak yang bagus, yaitu memupuk sikap saling menghormati, toleransi itu bisa, saling menghargai itu juga bisa, ya. Jadi banyak dari jawaban kalian itu jawaban nomor 4 itu betul, ya. Nah, itu jawaban nomor 4. Nah, untuk soal nomor 5 mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada beberapa anak yang sudah benar. Kembali lagi, kalian harus tahu pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau topik utamanya. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Jadi kesemua kalimat yang bukan merupakan gagasan pendukung itu adalah yang namanya kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Nah, untuk soal ini, wacana ini, Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Itu kalimat nomor 1. Kemudian kalimat yang kedua, hari raya ini, pada kata hari raya ini dia akan merujuk apa maksudnya hari raya ini, yaitu hari raya Idul Fitri. Dari sini kalian sudah bisa menentukan bahwa gagasan pokok pada wacana ini adalah terdapat pada kalimat pertama, yaitu hari raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam.
Itu gagasan pokok. Nah, kemudian gagasan penjelasnya yang mana atau gagasan pendukungnya yang mana? Selain gagasan pokok, itu adalah gagasan pendukung yang mana saja, yaitu kalimat nomor 2 sampai akhir, yaitu kalimat nomor 2, hari raya ini jatuh pada tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriyah. Itu kalimat kedua. Kalimat yang ketiga, pada pagi hari tanggal 1 Syawal umat Islam melakukan sholat sunnah Idul Fitri di lapangan atau di masjid. Kalimat keempat, di Indonesia umat Islam melakukan tradisi saling memaafkan pada hari raya ini. Semua hari raya ini merujuk ke hari raya Idul Fitri. Jadi sudah jelas bahwa gagasan pokoknya terdapat pada kalimat pertama, yaitu kembali lagi Ibu tegaskan, hari raya Idul Fitri adalah hari raya umat Islam. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini atau penjelasan dari Ibu Guru sudah kalian mengerti. Terima kasih.